Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Jadi istighfar itu bisa menolak bencana, tetapi tentu kalau bencana itu ibarat musuh, istighfar itu senjata. Tentu senjata yang kita pakai harus sesuai dengan musuh yang kita hadapi. Kalau nembak gajah pakai senapan angin, tentu kan spekulasi. Kalau kebetulan pas kena daerah kematiannya ya mati, kalau meleset ya kita yang diinjak-injak. Kenapa? Senjata dengan musuh tidak sesuai. Istighfar pun begitu. Sebab itu ada istighfar yang kelas ringan, ada istighfar kelas menengah, ada istighfar yang disebut sayyidul istighfar. Ya, kalau bencana yang kita bisa perhitungkan, yang sama sekali tidak bisa kita perhitungkan, bahkan tidak bisa kita tolak datangnya. Meksiko dilanda gempa. Malahan beberapa tahun yang lalu kita itu betul-betul kecolongan, Galunggung meletus. Sama sekali di luar perkiraan. Orang meramalkan bahwa anak Krakatau di Selat Sunda atau Merapi yang akan meletus, sebab itu diawasi siang malam, dianggap bahaya kelas 1. Apa kenyataannya? Yang diawasi alam, malah yang gak diawasin batu. Begitu Galunggung meletus, apa komentar orang? Oh, itu kan gejala alamiah, kata ahli geologi. Gejala alamiah. Itu kan karena alam sudah bosan bersahabat dengan manusia. Bolehlah, tapi bagaimanapun kalau kita melihatnya dengan kacamata iman, ini musibah, ini bencana. Merajalelanya maksiat dan munkar yang tidak terbendung, gempa bumi, banjir. Apa yang perlu kita hadapi? Ya barangkali di samping lingkungan yang teratur juga ada yang terpenting saya kira, yaitu menurut istilah sekarang mengistighfarkan masyarakat dan memasyarakatkan istighfar. Barangkali istilah yang lagi ngepop ini. Bagaimana supaya masyarakat itu istighfar dan istighfar memasyarakat. 70 kali beliau istighfar sehari semalam minimal, padahal dosanya sudah mendapat jaminan ampun. Nah, efek psikologisnya apa? Lantaran ibadahnya beres, Allah dekat. Lantaran Allah dekat, pertolongan selalu datang. Lantaran ada pertolongan Allah, bagaimanapun usaha kafir Quraisy mengucilkan perjuangan beliau tidak pernah berhasil. Lihat ketika terjadi perang Badar, tentara kafir menghadapi tentara Islam, jumlahnya 3 kali lebih banyak. Strategi militer yang manapun akan berkata umat Islam hancur waktu itu. Sebagian sahabat sudah kecil hati. Nabi dengan tenang naik ke atas bukit, dengan tangan bergetar penuh perasaan khusyuk dan tawadhu, beliau angkat tangan ke langit, ya Rabb, wahai Allah, kalau kami kalah hari ini, innaka lan tu'bad abada, rasanya tidak akan ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Kalau kami hancur hari ini, tamat cerita Islam, tolonglah kami ya Allah. Karena ibadahnya beres, pertolongan datang. Apa? Allah turunkan junudan lam taraunaha, tentara-tentara yang orang kafir enggak lihat. Apa? Malaikat turun bantuin tentara Islam. Dari dulu sampai sekarang tentara mana yang kuat perang lawan malaikat? Sehingga jumlah yang lebih sedikit bisa menang menghadapi jumlah yang lebih besar, dan itu bukan satu hal yang mustahil. Sehingga Al-Quran mengibaratkan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak golongan yang kecil mampu menumbangkan golongan yang lebih besar dengan izin Allah.
Bagaimanalah izin Allah mau datang kalau kita jauh dari dia? Nah, dalam Fatihah kita diajarkan iyyaka na'budu, baru kemudian wa iyyaka nasta'in. Na'budu baru nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Artinya jikalau na'budu beres, nasta'in mesti tokcer. Jikalau ibadah beres, pertolongan Allah mesti datang. Sandaran vertikal ini pada gilirannya menghasilkan apa? Pertama, rasa tawadhu, tahu diri. Tahu diri bagaimana? Anggota badan kita yang paling kita hormati kepala. Ketika sujud di hadapan Allah, sama rendahnya dengan telapak kaki. Allahu Akbar, yang besar cuma Allah. Lalu ketenangan, lalu kemantepan. Kenapa? Yakin benar Allah dekat dengan kita. Orang bisa saja teriak, saudara-saudara jangan takut, Tuhan bersama kita, mulutnya. Tapi kalau dia jauh dari Allah, tidak ada sandaran vertikal, tidak ada hubungan, mulutnya berkata begitu tapi hatinya perang. Jangan takut, Tuhan bersama kita, mulutnya. Hatinya mungkin apa? Iya, Tuhan bersama gua sembahyang aja kagak. Perang dalam hatinya. Jadi keberanian yang artifisial, keberanian yang kamuflase, keberanian yang dibuat-buat untuk menghibur diri saja, tidak berakar dari niat yang paling dalam. Adapun Rasul ketika di Gua Thur misalnya, datang Quraisy mencari, beliau tenang berkata, la takhaf ya Abu Bakar wa la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar, tidak usah takut, jangan ragu, jangan sedih, Allah bersama kita. Mantap. Lantaran apa? Memang ibadahnya beres, dekat dengan Allah, bukan cuma sekedar perasaan beliau, tapi memang hakikatnya lah demikian adanya. Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang saya hormati, kalau nilai-nilai ibadah ini dilaksanakan dengan baik, Allah dekat. Kalau Allah dekat, kata orang Kulon, everything is running well, segalanya bakal berjalan dengan lancar. Tapi kalau tidak, ada hal-hal yang tidak bisa kita perhitungkan menurut logika, ada hal-hal yang tidak bisa kita hitung secara matematika. Dalam matematika memang 1 tambah 1 mesti 2, tapi dalam kehidupan 1 ayam ditambah 1 musang, apa hasilnya? Tentu 1 musang. Kenapa? Ayamnya habis digarap musang. Jadi ternyata matematika saja dalam kehidupan sosial kadang-kadang tidak laku. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Tapi dalam kehidupan 1 orang takut ditambah 1 orang takut jadi berapa? Jadi 2 orang setengah berani. Kenapa? Lantaran sudah berdua. Kalau ditambah 1 orang takut lagi, 3 orang takut kumpul, sudah berubah jadi 3 orang berani. Kenapa? Lantaran bertiga, tadi mah takut sendirian. Angka sosial mudah berubah. Itu kehidupan yang masih bagaimanapun juga masih sempat kita perhitungkan. Bagaimana gejala-gejala yang terjadi menurut apa maunya Allah yang jauh di luar jangkauan dan perhitungan intelektual manusia. Inilah diperlukan sandaran vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak untuk menggembirakan Allah, tetapi untuk kepentingan kehidupan manusia itu sendiri, supaya ada keseimbangan. Bukankah memang Islam sendiri juga menganut sistem keseimbangan itu? Fid dunya hasanah sebagai tujuan jangka pendek, wa fil akhirati hasanah sebagai tujuan jangka panjang. Dunia dengan segala isinya dan akhirat dengan ridho Allahnya, keduanya kita ingin capai, keduanya kita ingin bahagia, keduanya kita ingin jaya. Oleh sebab itu dituntut kepandaian untuk membagi orientasi. Dan malahan Quran menekankan walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat itu lebih utama daripada dunia. Artinya seperti pepatah orang,
kalau kau tanam padi, rumput akan ikut tumbuh. Tapi kalau kau tanam rumput, jangan mimpi akan tumbuh padi. Maksudnya, kalau akhirat lebih kau utamakan, dunia mesti ikut. Tapi kalau dunia yang kau utamakan, akhirat bisa jadi luput. Bukan orang yang terbaik memang orang yang menyia-nyiakan seluruh waktu dunianya cuma buat kepentingan akhiratnya. Sebagaimana juga lebih tidak baik orang-orang yang melalaikan akhiratnya cuma karena kepentingan dunianya. Orang yang terbaik yang pandai membagi waktu dan orientasi. Satu saat dia tenggelam dalam kesibukan dunia dan seluruh isinya. Lain saat dia tenggelam memfanakan diri berhubungan kepada Allah untuk bekal di hari esok. Ini makna ucapan Nabi, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah kau buat duniamu seolah-olah kau bakal hidup buat selamanya, tapi jangan lupa bekerja buat akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Jadi kalau saudara sudah di kantor, di tempat dagang, di tempat usaha, anggaplah saudara akan hidup buat selamanya supaya timbul gairah kerja. Tapi kalau sudah usolli fardhu maghrib menghadap Allahu Akbar, anggaplah kita akan mati besok supaya timbul khusyuknya. Jangan salah pasang. Di kantor ingat mati, lemes terus. Nggak usah kerja berat-berat dah, besok juga nanti juga mati. Lagi sholat ingat pasar, kacau. Lantaran apa? Salah pasang. Yang bagus pun kalau salah pasang tentu jelek jadinya. Umpamanya ada ayat Quran, sesungguhnya orang-orang kaya yang menimbun hartanya lalu dia bakhil, tidak mau zakat, infak dan sedekah, maka hartanya akan dijadikan bara teriskaan yang akan meneriska punggungnya dari api neraka. Ayat begini ini kan bukan untuk sering-sering dibaca orang miskin. Mestinya orang kaya yang sering-sering baca ayat ini. Sebab kalau ayat ini dipegang oleh orang miskin, apa yang terjadi? Dia akan jadi pemalas terus, nggak mau berusaha. Kerjaannya apa? Nakut-nakutin orang kaya. Awas lu nggak kasih lu diteriska lu. Pegang ayat. Sebaliknya ada hadis, siapa yang selalu meminta-minta maka dia akan datang di akhirat nanti dengan muka tanpa daging. Ini bukan untuk orang kaya nih hadis ini. Kalau orang kaya megang hadis ini dia bakal pelit terus. Ada orang minta-minta, lu nggak tahu lu di akhirat jadi tengkorak lu minta muka. Megang hadis. Yang baik pun kalau salah megang jadi tidak baik. Ada hadis, siapa yang membelanjakan 1 dirham untuk menghormati tamu sama dengan membelanjakan 1000 dirham di jalan Allah. Ini hadis tentu untuk yang jadi tuan rumah, bukan untuk yang jadi tamu. Jangan tahu mentang-mentang tahu hadis namu ke rumah orang, mas 1 dirham menghormatin tamu sama dengan 1000 dirham, mas gue kan tamu lo nih, kan nodong namanya. Begitu juga hal membagi orientasi tadi. Bekerja buat dunia seolah kita bakal hidup untuk selamanya, bekerja untuk akhirat seolah kita akan mati esok. Makanya Imam Ghazali membagi manusia itu 4. Pertama, ada orang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ini idealnya. Di dunia rumahnya gedong, punya pabrik, punya mobil, punya harta banyak, dan ibadahnya kuat. Dunia akhirat dia bahagia. Ada orang sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Di dunia bahagia, di akhirat celaka. Di dunia rumahnya besar, duitnya banyak, tapi miara tuyul, korupsi, manipulasi, tidak peduli halal haram, yang penting perut kenyang, sikat terus urusan belakangan. Ini orang macam ini cuma sekedar bahagia dunia tapi celaka akhirat. Yang ketiga, ada orang saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di
tidak begitu beruntung di dunia tapi bahagia di akhirat. Rumahnya ya kadang-kadang ngontrak buat keperluan sehari-hari, kadang-kadang tutup lubang gali lubang, tapi kemiskinannya, kesulitannya tidak menghalangi dia untuk ibadah kepada Allah. Orang ini cuma tidak begitu beruntung di dunia, di akhirat menunggu dia kebahagiaan abadi. Paling celaka yang keempat, saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Celaka di dunia, celaka di akhirat. Rumahnya di pinggir empang, gubuk, udah miring, bocor lagi. Makan sekeluarga cuman punya piring kaleng ngatu, asal mau makan antri. Udah gitu kagak pernah sujud, nggak pernah ngaji, nggak pernah hadir di mana majelis taklim. Sudahlah di dunia celaka, di akhirat pun dia tidak akan beroleh kebahagiaan. Oleh karena itu paling kurang lah ini target minimal, biarlah sederhana di dunia tetapi di akhirat menunggu kebahagiaan abadi. Syukur kalau bisa kebahagiaan dunia kita raih, kejayaan akhirat kita nikmati. Jadi mau sukses dalam hidup jangan jauh-jauh dari Allah. Takut kita kepada kerbau, lari. Takut kita dengan ular, jauhi. Takut kita kepada Allah, dekati. Mau sukses dalam hidup jangan jauh-jauh dari Allah. Saudara, inilah saja pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan hal-hal yang saya sampaikan menjadi satu sumbangan moral yang dapat kita jadikan contoh teladan di dalam kehidupan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.